banyak orang yang menjalankan ibadah itu belum tahu bagaimana ibadah itu diwajibkan atas seseorang dan bagaimana hukum-hukum itu memiliki dimensi maqasid. Di balik suatu hukum yang Allah berikan kepada hambanya itu ada kemaslahatan yang ditujukan untuk kebaikan di dunianya maupun di akhiratnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali bersama kami di podcast Mahat Ali Atarmasi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat podcast kami. Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menimba ilmu. Nah, perkenalkan, nama saya Amalia Nur Eka Putri, Mahasantri Mahat Ali Atarmasi semester 5, yang mana akan menemani teman-teman pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu sebenarnya Allah punya tujuan apa sih di balik hukum-hukumnya? Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa Islam mewajibkan sholat? Kenapa Islam melarang riba? Apakah itu hanya suatu perintah dan larangan atau sebenarnya punya maksud tertentu? Atau mungkin kalian pernah dengar tentang maqasid syariat tapi bingung maksud dari maqasid syariat itu sendiri. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi serius membahas tentang maksud dibalik hukum-hukum Islam. Ternyata setiap aturan dalam Islam itu memiliki maksud yang baik untuk menjaga kita, melindungi kita. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita bicarakan dengan narasumber kita, Bapak Zanwar Mubin. Apa kabar Bapak? Selamat datang. Kabar baik, Maria. Ya, menarik sekali ya tema kita pada podcast kali ini ya, tentang maqasidus syariah. Nah, mungkin Mbak Amalia ini sudah tahu belum maqasid syariah nih, BTW-nya? Ya, kita akan membahas suatu tema yang tidak asing bagi kalangan akademisi, khususnya di Mahat Ali ya, tentang maqasid syariah sendiri. Ini topik yang penting banget. Banyak orang yang menjalankan ibadah itu belum tahu bagaimana ibadah itu diwajibkan atas seseorang dan bagaimana hukum-hukum itu memiliki dimensi maqasid, tujuan-tujuan baik, tujuan-tujuan yang Allah berikan kepada hamba untuk kemaslahatannya. Dan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, jadi maqasid itu semacam misi di balik aturan seperti itu, nggih, Bapak? Iya, betul sekali. Jadi di balik suatu hukum yang Allah berikan kepada hambanya itu ada kemaslahatan yang ditujukan untuk kebaikan di dunianya maupun di akhiratnya nanti. Seperti itu, Mbak. Jadi ketika kita punya pandangan atau pertanyaan misalnya mengapa, itu seperti yang dicontohkan oleh Jasir Auda dalam kitabnya atau bukunya yang Maqasidus Syariah Hidayatul Dalilul Muqtadiin, itu ada pertanyaan mengapa Allah mewajibkan kita dengan hukum A, dengan aturan A, kenapa melarang dengan aturan B. Itu ada tujuan-tujuan di balik semua itu, gitu Mbak Amalia. Lalu, kira-kira apa saja tujuan utama dari syariat itu sendiri? Apakah hanya satu tujuan atau mungkin ada banyak, Bapak? Oh, kita melihat maqasidus syariah itu pertama kali dicetuskan oleh para ulama usul fikih ya. Jadi para ulama usul fikih seperti Al-Imam Haramain Al-Juwaini, kemudian ada Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali, kemudian ada Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam Al-Qarrafi, At-Tufi, kemudian hingga Imam Asy-Syatibi yang populer dengan kitab Al-Muwafaqatnya itu memberikan sebuah gagasan maqasid itu ada
setidaknya 5 pokok penjagaan. Jadi ada 5 pokok protektif bagi manusia. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafas, itu menjaga jiwa, nyawa. Kemudian ada hifdzun aql, menjaga akal pikiran. Kemudian hifdzul nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima itu adalah hifdzul mal, menjaga harta. Baik, mohon bisa dijelaskan untuk satu persatu dengan narasi dan contoh-contohnya, Bapak. Oh, baik. Ketika kita melihat realitas kehidupan itu, pasti kita bahwa keberagamaan di kehidupan ini kan bermacam-macam. Agama yang ada dalam kehidupan kita ini bermacam-macam. Sehingga dalam Islam sendiri ada konsep penjagaan terhadap agama. Bagaimana agama kita itu bisa kita amalkan menjadi sebuah rutinitas atau ritual keagamaan yang aman, terjamin keselamatannya. Kemudian keberagamaan yang saling menjaga. Jadi selain kita butuh keamanan, kita juga menjaga keamanan bagi keberagamaan yang lain. Bagaimana ketika kita sholat itu bisa tenang, tidak terganggu, mungkin karena perang atau apa, kan otomatis sholat itu terganggu. Kemudian ada contoh menjaga jiwa. Ya, ini sangat jelas sekali ketika kita diharamkan untuk membunuh. Dan Allah memberikan pedoman dalam kitab suci bahwa kita dilarang untuk membunuh. Ya, tidak semerta-merta pembunuhan itu dilegalkan, tidak, tapi diharamkan. Dan di balik diharamkan itu ada hikmah apa yang tersembunyi, yaitu penjagaan terhadap nyawa kita. Kemudian ada lagi penjagaan terhadap akal. Bagaimana akal ini dijaga melalui larangan-larangan yang bersifat protektif, seperti tidak boleh khamar atau narkoba yang sangat berbahaya bagi akal pikiran manusia dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak, contoh-contohnya. Oke, baik. Lalu terkadang kan dalam kehidupan ini itu ada 2 kebaikan yang bertentangan, misalnya melindungi jiwa, contoh seperti makan babi saat tidak ada makanan lain, saat darurat. Nah, atau menerapkan hukum potong tangan, akan tetapi itu saat masa paceklik, jadi orang itu mencuri karena kelaparan. Nah, lalu bagaimana cara memilih kalau ada kasus seperti itu, Bapak? Oh, baik. Jadi para ulama itu punya gagasan yang sangat luar biasa terkait maqasid ini. Jadi maqasid ini terbagi menjadi tingkatan yang saling bersinambungan. Pertama ada tingkatan doruri, itu yang paling primer, sesuatu yang mengganggu bagi keselamatan jiwa, keselamatan agama, keselamatan, mengganggu secara darurat, maka ini akan lebih didahulukan kemaslahatannya. Kemudian ada tingkatan kedua, itu namanya maslahah hajiyat namanya, atau kita bahasakan sebagai sekunderitas. Jadi ada primer, ada sekunder, kebutuhan sekunder kita, bahwa sebuah hukum itu tidak mengacu atau tidak berkonsekuensi ada daruri. Ya, makan cukupnya dengan sesuatu yang halal. Ya, makan sesuatu yang halal, yang penting bikin kenyang, itu hajiyat. Tapi kalau kita ke level tahsiniyat, level yang ketiga, kebutuhan kita yang ketiga, dia tuh lebih memilih-milih. Wah, siang ini saya ingin makan apa ya? Makan sate. Padahal kebutuhan kita hanya cukup kenyang kan?
ya kan? Kebutuhan kita cukup kenyang, tapi kita pengennya sate, soto, atau apa makanan yang enak-enak. Itu kebutuhan yang tingkat 3. Kemaslahatan ketiga ini tentu ini berada di posisi yang paling diakhirkan. Yang diutamakan pertama dorurinya, kemudian tingkatan hajinya, kemudian baru tahsiniyatnya. Seperti itu, Mbak. Maslahat doruriyat itu didahulukan karena aspek mendesaknya. Jadi mbaknya tadi kan bertanya kalau kita makan babi Pak di saat mendesak itu seperti apa? Nah, dari sisi mendesak itu pasti ada kajian yang empiris untuk melihat seberapa mendesak makanan itu bisa menjadi opsi yang hanya itu yang dipilih. Ya, contohnya kita hidup misalnya ada di pulau terpencil dan di situ ada hewan babi itu untuk dimakan dan tidak ada buah-buahan, tak ada apa ubi-ubian, tidak ada, adanya hewan itu, maka itu menjadi opsi yang diperbolehkan, bukan dihalalkan loh ya, di dalam tingkat diperbolehkan untuk keadaan darurat itu lebih diprioritaskan. Tapi ketika ada contoh misalnya di daerah itu atau di pulau terpencil itu ada makanan lain yang lebih halal misalnya atau makanan yang halal seperti itu, meskipun di situ tidak ada alat yang memadai misalnya, kan makanan halal kan tentu harus disembelih, ya kan, harus disembelih ya, harus dimasak dulu. Tapi kalau dalam konteks itu misalnya ada ayam yang di situ misalnya, wah ini untuk kebutuhan saya makan, ya ayamnya disembelih dengan cara yang benar sesuai syariat, ya meskipun itu tidak di level haram kan, untuk ayam kan tadi kan hewan yang halal kan, maka dia naik ke level hajiyat. Nah, begitupun kalau level tahsinat itu sudah kebutuhan yang sangat milih-milih. Kalau kita sudah milih-milih bisa A, bisa B, bisa C, itu nanti di tingkatan tahsiniyatnya seperti itu, Mbak. Lalu ketika ada konflik antara doruriyat dan hajiyat, mana yang harus didahulukan menurut Bapak? Oh ya, ini juga menjadi kajian-kajian maqasid yang banyak dilakukan baik di perguruan tinggi Islam maupun di Mahat Ali, bahwa di setiap aturan yang diberikan Allah pada hambanya itu ada tingkatan yang harus diprioritaskan kan, ya kan? Prioritas pertama tentu harusnya adalah yang menjaga nyawa. Bagaimana nyawa itu harus dipertahankan sedemikian bagaimanapun caranya. Nyawa itu harus dipertahankan. Baru tingkatan yang lainnya, agama dan lain sebagainya, itu yang nomor kesekiannya. Bagaimana kita melakukan agama kalau nyawanya nggak ada biasa, ya kan? Ya, logikanya seperti itu. Ketika nyawa itu bisa kita pertahankan, kita bisa mengamalkan agama. Ketika nyawa bisa kita pertahankan, kita bisa menjaga akal kita. Nah, kalau kita merusak, meskipun semuanya itu ada keterkaitannya, menjaga agama juga itu menjaga, termasuk bagian dari menjaga nyawa juga. Menjaga akal juga seperti itu. Banyak tragedi-tragedi atau kasus-kasus di mana seorang ketika kehilangan akalnya, dia kehilangan nyawanya, ya kan? Begitupun ketika dia kehilangan hartanya, tidak bisa menjaga harta dengan baik, main judi, main judi online, gitu kan, lagi marak luar biasa. Itu kan banyak kasus-kasus yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga berbahaya bagi nyawa atau masa depan orang yang melakukannya, seperti itu. Jadi nyawa itu kalau menurut pandangan saya adalah lebih urgent untuk didahulukan. Jadi maqasid itu tidak kaku tapi memiliki skala prioritas seperti itu, Bapak? Iya, betul. Jadi maqasidus syariah itu punya skala prioritas dan harus ditimbang melalui istimbat yang benar-benar sesuai metode yang diberikan oleh para ulama kita. Jadi bukan ilmu yang berdiri sendiri, Mbak. Jadi maqasidus syariah itu
punya kesinambungan dengan ilmu lain, khususnya ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh itu menjadi pondasi atau basic daripada maqasidus syariah itu sendiri terbentuk. Sehingga dengan adanya usulul fiqh yang itu membahas bagaimana teks keagamaan atau teks dalil istimbat, dalil hukum seperti Al-Quran, As-Sunnah, itu menjadi hukum hingga saat ini, hingga konteksnya itu benar-benar tepat dan relevan dengan zaman sekarang. Makanya kalau kita ngomong hifdzul aql, itu tidak semerta-merta hanya melarang untuk tidak mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, tidak semerta-merta melarang, tapi juga harus ditarik menjadi sebuah hukum untuk memberikan dukungan bagaimana akal manusia ini berkembang dengan baik. Akal manusia ini memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan, seperti memberikan pendidikan, akses pendidikan bagi semua pihak. Sekarang laki-laki dan perempuan punya hak untuk belajar, itu maqasid itu. Bagaimana ada beasiswa yang diberikan negara, wah itu maqasid untuk menjaga generasi kita itu menjadi generasi yang cerdas, generasi yang berpendidikan tinggi dan memberikan manfaat bagi nusa bangsanya, seperti itu. Sekarang kita coba terapin ke masalah kekinian seperti misalnya pinjaman online dan judi online, itu larangannya apa termasuk dari produk maqasid itu sendiri, Bapak? Ya, sebenarnya bukan ke produk maqasidnya nggih. Jadi larangan-larangan terhadap judi, ya, itu kan sudah nas qat'i. Judi, khamar, riba, itu nasnya kan qat'i. Lah masalah barunya adalah ketika dia bermetamorfosis kepada online tadi. Sudah judi, dia plus online. Judi yang terfasilitasi oleh digital. Maka hukum itu akan mengikuti daripada ilat asalnya. Ketika asalnya itu dia haram, mau bentuknya seperti apa, dia itu online maupun apa sudah menjadi apa, kalau dia itu ada aspek merugikan, ya, ada aspek ketidakjelasan, gharar, ya, pasti itu akan berkonsekuensi haram. Dan itu banyak sekali kasus di masyarakat bahwa orang-orang yang bermain judi online, bahkan kepinjaman online, itu bermasalah. Jadi sangat disayangkan sekali dengan adanya aturan-aturan yang memang sudah diberikan oleh para ulama dan pasti itu berbasis maqasid untuk menjaga hartanya tentunya, juga menjaga agama dan kehidupannya, bahkan menjaga keluarganya, keturunannya. Bagaimana ketika rumah tangga itu dihadapkan dengan pinjaman online yang setumpuk, kemudian terjadilah perceraian, otomatis kan menjaga keturunannya akan bermasalah ini nanti. Dan itu saling keterkaitan ternyata. Nah, contoh-contohnya seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana dengan perlindungan data pribadi? Apakah itu masuk maqasid juga, Pak? Ya, kalau kita meninjaunya dari aspek maqasid syariah yang 5 tadi, ya itu belum ada untuk permasalahan perlindungan data pribadi, kan nggak ada. Misalnya menjaga kehormatan, kalau 5 tadi belum ada. Tapi kalau ulama-ulama berikutnya seperti Ibnu Ashur, seperti Ar-Raisuni hingga Jasir Auda, itu sudah merambah maqasid itu sudah ke tingkatan seperti menjaga lingkungan, termasuk menjaga kehormatan, ya, termasuk data pribadi tadi ya, menjaga kehormatan kan, apa yang kita punya di handphone kita atau data-data pribadi kita sebenarnya punya hak untuk dijaga. Karena ketika itu
rusak, ya, data-data kita bocor dan lain sebagainya, maka itu akan membahayakan bagi kehidupan kita juga. Seperti itu, Mbak. Wah, jadi makosid itu bisa menjadi alat kritik seperti itu ya, Bapak? Wah, sangat. Kalau dalam pandangan saya, makosid itu bukan sekedar alat kritik, tapi metode evaluasi. Bagaimana fatwa-fatwa ulama dahulu, nah itu bisa dievaluasi untuk fatwa saat ini. Kan konteksnya ulama dahulu kan membicarakan hukum di zaman itu. Nah, untuk konteks sekarang, nah makosid sebagai evaluasi, mengevaluasi apakah ini sesuai dengan konteks sekarang atau tidak, dan harus melalui prosedur-prosedur yang benar tentunya. Tidak sekedar untuk menempelkan ini makosid syariah, tidak seperti itu. Kebanyakan kan penelitian-penelitian yang ada di jurnal-jurnal penelitian itu kan seperti itu. Yeah. Terlalu mudah untuk melabeli sesuatu makosid, padahal di situ ada metode istimbat yang memang harus dilakukan secara terstruktur. Oke, baik. Nah, supaya kita nggak salah kaprah ini, apa saja sih biasanya kesalahan umum dalam memahami makosid itu sendiri, Bapak? Oh ya, jadi kesalahan kita dalam menggunakan makosid itu adalah untuk terlalu cepat menyimpulkan kalau ini maslahah. Karena sudut pandang orang tentang maslahah ini berbeda-beda ternyata. Kalau itu untuk menghukumi diri sendiri misalnya, atau mungkin menghukumi satu orang aja, ya itu ya bisa-bisa saja. Ini maslahat untuk diri saya, yaitu urusan perorangan. Tapi ketika klaim maslahat itu dia digunakan secara general, universal, ya ini yang berbahaya sekali digunakan, karena metode yang digunakan kemudian implikasinya akan sangat berisiko bahwa maslahat ini tidak bisa disemuakan bagi seluruh manusia. Jadi antara kepala satu dengan kepala yang lainnya itu ternyata berbeda-beda dalam menafsirkan maslahat itu sendiri. Lalu bagaimana cara sederhana bagi kita yang awam ini agar bisa menggunakan makosid dengan benar, Bapak? Oh, baik. Ini karena makosid syariah ini ilmu yang cukup populer dan banyak ada kontroversinya lah kalau makosid syariah ini dibandingkan usulul fiqh. Kalau kita ngomong usulul fiqh dari ulama dulu dan sampai ulama sekarang tidak ada ikhtilaf, sepakat bahwa metode penggalian hukum Islam itu menggunakan konsep-konsep yang ada dalam usulul fiqh. Tapi kalau kita menjadikan makosid syariah ini sebagai metode istimbat, ini ternyata sangat berisiko sekali bagi orang awam. Jadi makosid syariah ini memang harus dipegang oleh pakar yang memang memahami usul fiqh terlebih dahulu. Jadi mas-mas mbak-mbak yang kuliah di Mahat Ali ini sangat luar biasa, dibekali usul fiqh dulu. Setelah itu makosid syariah itu kan kuliah tambahan di semester hampir akhir lah, semester 5 atau 6 gitu ya. Semester 5 ya. Semester 5 itu ada mata kuliah maqasidus syariah. Bagaimana maqasid ini nanti akan nyambung dengan usul fikih. Bukan ilmu yang tersendiri dia sebagai alat analisis tersendiri, tidak, tapi dia sebagai penyempurna daripada usul fikih yang sudah benar-benar matang. Seperti itu. Oke, baik Bapak, bisa disebutkan kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa? Oh, baik Mbak. Maqasid syariah adalah konsep yang telah diwariskan para ulama usulul fiqh dari eranya Imam Syafi'i hingga sampai ulama-ulama kontemporer. Pendapat-pendapat yang digunakan tidak akan keluar dari maqasidus syariah,
karena maqasidus syariah ini adalah bagian dalam daripada usul fiqh tersendiri. Ketika kita ingin memahami maqasidus syariah, maka pahami dulu usul fiqhnya. Sehingga ketika kita menerapkan maqasidus syariah di berbagai bidang dengan konteks yang bermacam-macam seperti kesetaraan, keadilan, kemudian HAM dan lain sebagainya, kita paham cara menerapkannya, tidak semerta-merta melabeli sesuatu itu dengan maqasid, maslahat, tapi lebih kepada analisis yang utuh dari konsep usul fikih tersendiri, seperti itu. Baik Bapak, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit Ram? Setengah jam.